Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya pagi ini berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini saya menyampaikan renungan dengan judul Direndahkan Manusia tapi Diangkat Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9-16 berbunyi demikian. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat sehingga ia menghadap Firaun Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya. 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Saudara-saudara, bagian ayat yang kita baca ini merupakan penjelasan pembelaan yang diberikan oleh Stefanus, salah satu dari diaken yang difitnah oleh orang-orang Yahudi. Ya, Stefanus itu adalah diaken yang arti nama Stefanus adalah mahkota. Dan kita percaya dia adalah orang yang mendapatkan mahkota kehidupan karena dia setia mengiring Yesus sampai mati. Sesuai dengan janji firman dalam Wahyu 2 ayat 10. Bahwa barang siapa yang setia sampai mati, Tuhan akan memberikan kepadanya mahkota kehidupan. Nah, ketika dia difitnah bahwa dia itu menentang hukum Musa, menentang Allah dan baitnya, maka dia memberikan penjelasan dan tentang kisah perjanjian lama, tentang bapa leluhur Israel, kisah Abraham, kisah Yusuf, Musa, sampai Daud dan Salomo yang juga dia singgung. Dan semuanya itu dalam kerangka bahwa Allah sedang merencanakan keselamatan bagi kaumnya, tetapi kemudian ditolak oleh orang Israel karena kekerasan hatinya. Dari sini kita belajar bahwa kesaksian tentang karya keselamatan lebih penting daripada membela diri sendiri. Meskipun memang akhirnya Stefanus mati sebagai martir, tapi ada pahala surgawi yang dia dapatkan. Dan yang paling penting, dia telah menguraikan tentang karya keselamatan supaya orang-orang percaya kepada Yesus. Stefanus sebagai seorang diaken, dia juga adalah seorang apologet. Apologet berasal dari kata Yunani apologia, artinya pembelaan. Yaitu orang-orang yang merespon tuduhan terhadap iman Kristen dengan memberikan klarifikasi. Sehingga orang tidak salah paham tapi mengerti apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Misalnya dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, firman Allah dengan jelas berkata demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi kita ini harus bisa memberikan pertanggungan jawab kepada pertanyaan-pertanyaan orang sehingga kita bisa memberikan dasar yang teguh. Mengapa kita percaya kepada firman? Mengapa kita yakin firman Tuhan ini benar? Saudara, kita perlu belajar banyak Alkitab. Sehingga kalau orang tanya sama kita nggak jawabnya, aduh saya juga nggak tahu ya. Udahlah pokoknya beriman saja. Tapi kita memberikan penjelasan logis tentang dasar iman Kristen itu. Nah, selanjutnya kita lihat Allah dari dulu telah mengutus para nabi, yaitu orang-orang pilihannya untuk menyelamatkan Israel. Tetapi seperti yang dikatakan Stefanus, nenek moyang Israel itu menganiaya nabi-nabi, bahkan membunuhnya. Dan itu terjadi dari sejak zaman dulu. Di ayat 9 dia bilang, karena iri hati
bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Saudara, para nabi, para hamba Tuhan yang Tuhan utus walaupun diperlakukan tidak baik oleh umat yang tidak percaya, tapi tetap Tuhan menyertai dia. Seperti halnya dengan Yusuf. Apa bentuk penyertaan Tuhan kepada Yusuf? Ada banyak hal, misalnya Tuhan memberi ketabahan kepada Yusuf sehingga ketika dia diproses begitu lama oleh Tuhan 13 tahun, dia tetap setia, dia tidak mematikan pengharapan dan impiannya kepada Tuhan sampai Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan juga menyertai dia dengan cara mengangkat Yusuf setelah proses itu selesai sehingga dia menjadi raja muda di Mesir. Dari sini kita tahu bahwa orang bisa menjatuhkan saudara, tapi Tuhan akan mengangkat saudara. Percayalah, tangan Tuhan itu sangat luar biasa. 1000 tangan menarik kita ke bawah, cukup 1 tangan Tuhan membawa kita ke atas dan kita akan berkemenangan. Orang boleh berniat jahat kepada saudara, tapi Allah itu setia dan Allah akan menyertai, memberikan kemenangan bagi kita. Memang jalan Tuhan kadang-kadang tidak terpahami, tetapi jalan Tuhan adalah yang terbaik. Good is not always God's will, but God's will is always good. Yang baik belum tentu kehendak Allah, tapi kehendak Allah pasti yang terbaik. Walaupun jalannya sulit, tapi ujungnya kemenangan, sukacita yang Tuhan berikan. Allah juga menyertai Yusuf dengan cara menyelamatkan bangsa Mesir dan bangsa Israel dari kelaparan. Sehingga Yusuf bisa menjadi berkat dengan hikmat Tuhan. Dia mengelola 7 tahun masa kelimpahan dan akhirnya bisa mengatasi 7 tahun masa kelaparan. Saudara, dan akhirnya dia bisa mengajak keluarga Yakub pindah ke Mesir dan dipeliharakan sampai akhir hayatnya. Saudara, kita harus belajar melihat satu hal, bahwa penyertaan Tuhan itu membuat kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi membalas yang jahat dengan kebaikan. Seperti yang dikatakan Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud memelihara sebuah bangsa yang besar ini. Orang boleh berniat jahat, tapi kalau hatimu tulus, engkau rela diproses oleh Tuhan, saudara akan lihat ujungnya semua baik. Apapun yang Tuhan kerjakan, semuanya sangat baik. Karena itu, tetaplah beriman. Walaupun manusia berusaha merendahkan, Allah mengangkat. Manusia merendahkan, Allah meninggikan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara boleh catat bersama-sama. Manusia merendahkan, tapi Tuhan meninggikan. Boleh ucapkan bersama saya 2, 3. Manusia merendahkan, tapi Tuhan meninggikan. Tuhan mengangkat. Jadi sebetulnya Stefanus mengambil contoh tentang Yusuf ini untuk membandingkan dengan Yesus. Karena Yusuf ini gambaran tentang Yesus yang akan datang. Dan sudah datang tentunya pada zaman orang-orang Yahudi ini menghujat Yesus, menyalibkan Yesus. Dan Stefanus mau berkata, walaupun Yesus kamu tolak dan kamu bunuh oleh tangan orang Roma, tapi dia adalah Tuhan. Buktinya apa? Dia bangkit dari antara orang mati. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Berarti kamu telah salah merespon. Mestinya kamu bertobat dari dosamu dan percaya. Karena seperti Yusuf diutus oleh Allah untuk memelihara orang-orang Israel dari kematian akibat kelaparan, Yesus telah diutus Allah untuk menyelamatkan umatnya dari murka yang akan datang. Bertobatlah, percayalah kepada Yesus supaya engkau selamat. Itu yang mau disampaikan oleh Stefanus. Hari ini mari kita terima firman Tuhan. Sama seperti Tuhan mengizinkan proses yang berat melanda hidup daripada Yusuf. Tapi ketika dia setia, Tuhan yang akan mengangkat. Saya mau berdoa, apapun yang menjadi masalah saudara, kiranya Tuhan proteksi saudara dan mengangkat, meninggikan saudara. Engkau jadi kepala, tidak jadi ekor. Engkau akan tetap naik, engkau tidak akan turun. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau selalu hadir dalam setiap zaman dan menyertai hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang doanya belum terkabul, saudara-saudara kami yang merindukan punya rumah sendiri, tidak terus ngontrak. Ada saudara kami yang juga berdoa supaya anaknya mendapatkan pekerjaan yang terbaik atau sekolah yang terbaik. Apapun yang menjadi kerinduan kami, kami percaya kata kuncinya, jika Tuhan menyertai kami, manusia bisa merendahkan, tapi Tuhan akan mengangkat. Biarlah Engkau oleh kemurahan hati mengangkat, meninggikan kami, sebab kami taat kepada Tuhan dan kami tidak akan menyombongkan diri, tapi semua kemuliaan hanya bagi Yesus. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.